Banyak orang mikir kalau mau jualan laku harus punya modal besar untuk iklan. Tapi aku mau kasih satu rahasia, marketing itu gak perlu mahal. Bahkan ada loh orang mulai dari nol, tanpa modal, tanpa tim, cuma modal handphone doang. Dan sekarang mereka punya pelanggan di mana-mana. Kalau kamu mau tahu caranya, nonton video ini sampai habis karena aku bakal spill 5 cara marketing gratis yang bisa kamu pakai mulai hari ini. Caranya itu gampang, nyata, bahkan bisa dipahami anak kecil sekalipun. Dan juga di akhir video aku bakal kasih kamu hadiah gratis biar kamu bisa belajar lebih dalam lagi. Hai, aku Dahiswari. Di channel ini aku sering ngebahas tentang cuan online, bisnis digital, dan juga mindset. Untuk kamu yang suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen kalau kamu punya pertanyaan dan juga saran untuk video aku. Aku tahu banget rasanya dari nol itu. Aku pernah di posisi bingung harus promosi kayak gimana, nggak punya modal, bahkan aku nggak tahu mulai dari mana. Tapi dari pengalaman ini, aku belajar banyak. Ternyata ada 1000 cara yang gratis untuk dikenal orang. Nah, hari ini aku bakal bagiin ke kamu. Kita bahas satu-satu, pelan-pelan, biar kamu paham bukan cuma apa yang harus dilakukan, tapi kenapa dan bagaimana caranya. Tanpa basa-basi lagi, let's get to the video. Cara yang pertama, gunakan sosial media dengan konsisten. Sekarang aku tanya sama kamu, berapa kali dalam sehari kamu buka Instagram? Pasti jawabannya banyak banget, bukan? Nah, disitulah peluang besar kamu. Media sosial itu ibarat panggung gratis yang bisa dipakai semua orang. Gak perlu izin, gak perlu bayar, yang penting kamu tahu cara pakai yang benar. Tapi masih banyak orang yang salah paham, mereka cuma posting sekali doang dan ngilang selama 2 minggu. Padahal kunci dari marketing itu bukan tentang viral, tapi tentang konsisten. Konsisten artinya kamu muncul terus walaupun sedikit. Misalnya kamu jualan makanan rumah. Hari ini kamu upload tentang behind the scene gimana kamu masak. Hari kedua kamu bisa posting tentang testimoni pelanggan kamu. Dan hari ketiga kamu bisa upload tentang makanan sehat. Lama-lama orang bisa kenal sama kamu, produk kamu, bahkan percaya sama kamu sendiri. Kenapa di sosial media konsisten itu penting? Karena algoritma itu suka akun yang aktif. Tapi ini bukan algoritma aja ya, manusia juga suka orang yang aktif. Orang suka sama yang bisa diandalkan. Kalau kamu rutin muncul, mereka bakal percaya serius sama kamu. Caranya itu gampang banget. Sekarang di Indonesia yang lagi aktif sosial medianya itu ada TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Kalau kamu mau pilih salah satu bisa, kalau kamu mau pilih tiga-tiganya bisa. Tergantung niche kamu kayak gimana. Setelah kamu menentukan sosial media, kamu bisa buat jadwal posting. Misalnya 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, bahkan setiap hari itu boleh. Gak perlu modal yang besar kok, kamu bisa mulai dari handphone, cahaya yang bagus, lightning, atau bisa natural lightning seperti matahari, terus juga handphone. Selanjutnya, menjadi diri kamu sendiri. Kalau kamu mau show diri kamu di sosial media, kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Gak perlu ngubah nada bicara kamu, pokoknya jadi diri kamu sendiri, dan orang itu bakal kenal dari ciri khas kamu bicara, dari bagaimana kamu membawakan sebuah konten di media sosial itu. Dan ingat, gak perlu tunggu sempurna dulu untuk melakukan marketing ini. Kamu gak perlu punya skill editing yang super duper profesional, nggak perlu sempurna bagaimana cara shoot, terus punya kamera yang banyak, nggak perlu. Dimulai dari apa yang kamu punya aja dulu. Di tengah jalan kamu bisa belajar, kamu bisa invest ketika kamu punya uang lebih, beli handphone baru, beli kamera yang lebih profesional. Intinya semua itu dari niat kamu dulu. Cara yang kedua adalah gunakan WhatsApp atau komunitas. Banyak orang lupa, marketing itu bukan cuma tentang media sosial yang besar. Platform seperti WhatsApp atau komunitas lokal itu sebenarnya bisa menjadikan promosi yang lebih efektif untuk kamu yang baru mulai bisnis online atau jualan. Kalau kamu masih tanya kenapa, jawabannya adalah karena di sana itu orang-orang udah kenal kamu bisa jual ke keluarga, ke teman dekat, ke teman lama, bahkan tetangga kamu sendiri karena mereka sudah kenal sama kamu. Tapi ingat, jangan spamming. Jangan forcing orang untuk beli jualan kamu atau bisnis online kamu. Promosi itu juga tentang cara dan rasa. Walaupun itu keluarga kamu, teman dekat kamu harus tetap menggunakan cara promosi yang sopan. Misalnya ketika kamu ketik di WhatsApp, "Hai, aku jual makanan sehat nih," atau "Hai, aku lagi jual brownies nih. Siapa tahu kalau kamu lagi butuh makanan sehat atau lagi pengen brownies, kamu bisa beli di aku ya. Atau kalau bisa bantu share juga ya." Ini tuh bahasanya simple dan juga manusiawi. Kamu juga bisa aktif di grup komunitas kayak grup ibu-ibu atau grup UMKM, bahkan juga grup hobi. Tapi jangan langsung jualan, jangan forcing orang yang ada di grup juga. Bantu dulu orang lain, mulai dari bantu jawab pertanyaan, memberikan rating. Lama-lama mereka sadar, oh
Si A atau si B, mereka rajin ya jawab kalau ada pertanyaan. Mereka tahu tentang ini ya, mereka tahu tentang produk yang bagus ya. Dan yang paling penting adalah jaga hubungan. Orang beli bukan karena produkmu aja, tapi mereka suka sama kamu. Cara yang ketiga, kamu bisa buat konten edukasi dan cerita yang jujur. Sekarang orang suka nonton video yang membuat mereka belajar sambil senyum. Jadi bukan promosi, tapi berbagi ilmu dan cerita. Misalnya kamu jual produk kecantikan, jangan cuma bilang, sabun ini bagus, tapi kamu bisa jelaskan kenapa bagusnya dengan membawakan sebuah cerita yang buat orang-orang teredukasi dari konten kamu. Misalnya, sabun ini nggak buat kulit kamu kering karena bahan utamanya adalah minyak kelapa alami. Atau kamu juga bisa buat tips ringan seperti 3 kesalahan waktu orang cuci muka. Orang bakal nonton karena mereka mendapatkan manfaat. Setelah mereka mendapatkan manfaat, mereka percaya sama kamu dan disinilah waktunya mereka untuk beli produk kamu atau jualan kamu. Dan kunci dari jualan adalah kejujuran. Kalau kamu jualan tapi ngebuat story atau ngebuat cerita biar jualannya laku, itu orang bakal beli awal bulan aja atau awal-awal kamu jualan. Tapi ketika mereka udah tahu kebenarannya, mereka bakal stop, mereka bakal boycott produk kamu. Kamu bisa mulai cerita dengan bagaimana kamu ngebangun bisnis kamu, cerita gagal kamu, cerita berhasil kamu. Intinya orang itu suka yang real, bukan yang palsu. Nah, cara gampang untuk bikin konten yang edukatif itu tentuin dari apa yang kamu jual atau produk kamu kayak gimana. Terus kamu bisa tulis poin-poinnya. Lalu kamu bisa ceritakan selayaknya kamera ini adalah teman kecil kamu lagi ngomong sama teman kamu. Konten edukatif ini gak selalu memperlihatkan wajah kamu ya. Kamu bisa dengan voice over. Kamu cuma liatin footage atau edit footage yang ada di HP kamu. Terus kamu voice over dengan cerita yang kamu punya. Gak perlu skrip ribet dan juga jelas bagaimana cara kamu menyampaikan cerita kamu ke audiens. Cara keempat adalah kolaborasi dengan orang lain. Ini adalah part yang paling seru. Banyak orang yang mikir orang lain itu adalah saingan mereka. Padahal sebenarnya enggak. Misalnya kalau kamu jualan donat atau kamu jualan cake, kamu bisa kolaborasi dengan orang atau teman kamu yang jualan kopi. Nah, di sini kamu bisa buat konten bareng. Misalnya kontennya tentang ngopi cantik sambil ditemani ngemil dengan kue buatan orang lokal. Terus misalnya jualan atau produk kamu itu baju dan kamu punya teman videographer atau fotografer. Di sana kalian bisa kolaborasi, teman kamu foto produk atau jualan kamu, terus kamu bisa promosiin dia dengan cara setiap kamu post baju di sosial media kamu, jangan lupa isiin kredit photographer by teman kamu atau videographer by teman kamu gitu. Jadi semua orang senang, gak ada uang yang keluar dan efeknya juga bagus banget. Teman kamu dapat audiens dari kamu dan kamu juga dapat audiens dari teman kamu. Cara mendapatkan kolaborasi yang sukses itu dari yang pertama, kamu harus tahu jualan atau produk kamu apa. Terus setelah tahu, kamu bisa cari teman, nggak harus teman juga yang mau diajak kolaborasi dengan sistem barter, tapi jangan langsung minta. Kamu harus tanyain bagaimana pendapat dia, mau atau enggak. Terus bangun hubungan kalian dulu, bikin ide yang sama-sama menguntungkan. Ingat, di dunia bisnis itu kerjasama adalah kekuatan yang paling besar. Sekarang aku bahas cara yang terakhir. Gunakan review dan testimoni pelanggan. Review dan testimoni ini merupakan cerita paling jujur dari pelanggan kamu untuk pelanggan yang selanjutnya. Pelanggan selanjutnya lebih percaya dari pelanggan sebelumnya dibandingkan kamu sendiri. Mereka udah pinter. Kenapa kamu ngejualnya itu dengan cara atau bilang produk ini selalu bagus? Karena kamu ownernya. Misalnya kamu adalah seorang customer dan dikasih 2 pilihan. Yang pertama, toko bilang produk kami bagus, sedangkan toko yang lagi satu memiliki 100 review bintang 5. Kamu lebih pilih yang mana? Pasti di toko yang kedua, bukan? Nah, itulah kekuatan review. Jadi setiap ada pelanggan, jangan lupa minta feedback dari mereka, karena dari feedback inilah yang menjadikan promosi kamu lebih kuat lagi. Ini bukan untuk kamu yang cuma jualan offline aja ya. Kalau kamu jualannya online dan setelah customer kamu beli produk kamu bisa kirimkan pesan yang baik. Atau kamu yang jualannya offline, kamu bisa ngomong langsung ke customer kamu, "Kak, makasih ya sudah beli. Kalau suka dengan produk kami atau jasa kami, kakak bisa kasih review supaya orang lain tahu bagaimana pengalaman kakak di toko kami atau di e-commerce kami." Ini tuh cara yang paling simple tapi efeknya besar banget. Kalau dapat review yang baik, bisa kamu post di media sosial. Tapi kalau mendapatkan kritik, kamu harus tanggapi dengan yang sopan. Orang akan lihat kamu lebih profesional dan terbuka. Jadi dari semua yang aku bahas hari ini, aku mau kamu ingat satu hal penting. Marketing bukan soal uang, tapi soal niat dan juga cara kamu. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya sekarang, handphone, teman, komunitas, bahkan ide kamu sendiri. Mulai aja dulu, karena kalau kamu nunggu kesempurnaan,
semuanya nggak bakalan mulai. Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi, cara promosi yang gratis, bikin konten, dan juga bangun kepercayaan pelanggan, aku udah siapin hadiah masterclass gratis untuk kamu yang mau mulai bisnis online. Klik linknya di description box, nonton videonya, isi kuisnya, karena di dalam kuis ini bisa nentuin bisnis yang cocok untuk kamu sesuai dengan modal, skill, dan juga waktu yang kamu punya. Setelah kamu mengisikan kuis, selanjutnya kamu bisa klik link WhatsApp eksklusif di mana ada aku dan komunitas aku yang bakal bantu kamu untuk grow bisnis online kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe kalau kamu suka sama konten aku, karena di setiap video itu pasti ada insight baru yang bakal aku kasih ke kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku Diah Iswari, sampai jumpa.